Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul IT Krishnamurti yang rilis di tahun 2020. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang seorang pria yang mencoba mengungkap kasus kematian pamannya karena sebuah kecelakaan yang disengaja. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan inspektur polisi bernama Vinay yang kala itu baru saja menutup sebuah kasus penemuan mayat tak dikenal karena kasus kecelakaan. Dan karena sudah 1 bulan tidak ada pihak yang melapor, ia pun memutuskan untuk mengkremasi mayat tersebut. Vinay dikenal dengan polisi tegas yang sangat benci dengan tindakan suap. Ia juga tidak pernah membuat keputusan hukum jika bukti yang ditemukan tidaklah kuat. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Krishnamurti. Ia merupakan mahasiswa S2 yang sedang mengambil jurusan IT di kota Mumbai. Saat ini Krishna sedang berada di kota Hyderabad untuk mencari keberadaan pamannya yang hilang sejak 1 bulan yang lalu. Selama di Hyderabad, Krishna menyewa satu flat rumah susun dan tinggal bersama dengan seorang pria bernama Mahesh. Sementara di kediamannya, Vinay sedikit terkejut saat membaca sebuah iklan orang hilang bernama Janardan Rao. Ia kemudian memerintahkan anggotanya untuk mencari orang yang membuat iklan tersebut. Dan singkatnya, orang itu tak lain adalah Krishna. Krishna menjelaskan jika ia sudah melakukan pencarian kepada pamannya selama 2 hari. Namun ia tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sehingga ia pun berinisiatif membuat iklan di surat kabar. Krishna mengatakan jika setiap bulannya ia selalu mengunjungi pamannya yang ada di Bangalore. Namun beberapa waktu yang lalu saat ia berkunjung, ia tidak melihat keberadaannya. Terakhir kali saat mereka bertemu, sang paman sempat mengatakan jika ia akan pergi ke Hyderabad karena ada beberapa proyek yang akan ia kerjakan. Namun sampai sekarang ini pamannya belum kembali. Krishna menambahkan jika ia dahulunya tinggal berdua dengan pamannya sejak masih kecil. Mereka tidak memiliki anggota keluarga karena sang paman merupakan seorang lajang yang belum menikah sampai sekarang ini. Setelah Krishna meninggalkan kantor polisi, barulah diketahui jika korban kecelakaan 1 bulan yang lalu tak lain adalah paman Krishna. Namun walaupun begitu, Vinay tidak langsung memberitahukan hal tersebut. Ia menyuruh anggotanya memata-matai Krishna untuk memastikan kebenaran yang ia sampaikan. Pada akhirnya setelah selesai melakukan penyelidikan, anggotanya kemudian menyampaikan jika apa yang dikatakan oleh Krishna semuanya adalah benar. Ia juga telah melakukan pencarian selama 10 hari di Bangalore dan beberapa hari di Hyderabad. Berdasarkan informasi tersebut, Vinay kembali memanggil Krishna dan memperlihatkan beberapa benda yang mereka temukan saat di TKP kecelakaan. Vinay menyuruh Krishna memastikan apakah benda-benda tersebut adalah kepunyaan pamannya. Dan setelah melihatnya, Krishna yakin jika semua itu adalah milik pamannya. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, Krishna hanya bisa pasrah mendengar fakta tersebut. Ketika di malam hari, tanpa disangka Krishna malah mendapatkan telepon ancaman dari seorang pria misterius. Pria itu memerintahkan agar dirinya segera meninggalkan kota Hyderabad jika tidak mau bernasib sama seperti pamannya. Hal itu jelas saja menimbulkan kecurigaan kepada Krishna. Karena bagaimanapun jika yang dikatakan pria itu benar, maka bisa dipastikan kematian pamannya bukanlah karena kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan. Krishna kembali menemui Vinay dan memberitahukan ancaman yang ia terima. Namun alih-alih mempercayai perkataannya, Vinay malah mengatakan jika Krishna telah mengarang cerita. Karena bagaimanapun saat kepolisian memeriksa jasad pamannya, mereka tidak menemukan luka ataupun bekas penyerangan. Terlebih lagi beberapa saksi mengatakan jika kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal karena korban mengalami sesak pernafasan. Vinay kemudian mengambil ponsel Krishna dan mencoba menelpon pria yang melakukan ancaman tersebut. Namun beberapa kali ia melakukan panggilan, nomornya selalu tidak tersambung. Akan tetapi walaupun begitu, Vinay tetap menerima pengaduan Krishna dan akan melacak semua panggilan masuk yang datang kepadanya.
Saat hendak meninggalkan kantor polisi, Krishna tak sengaja menyenggol sedan berwarna merah. Dan tanpa alasan yang jelas, sedan tersebut malah mengejarnya dan berusaha melukainya. Krishna dengan segala daya upayanya akhirnya berhasil meloloskan diri dari sana. Ia segera ke kantor polisi dan memberitahukan penyerangan tersebut. Dengan perasaan penuh emosi, Krishna mengatakan jika Vinay tidak percaya kepada ancaman yang ia terima, maka ia harus bertanggung jawab jika terjadi apa-apa kepada dirinya. Untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan Krishna, Vinay kemudian memeriksa rekaman CCTV. Dan setelah memastikannya, ia pun meyakinkan kepada Krishna jika kepolisian akan bergerak cepat menangkap para pelaku. Saat hendak pulang, Vinay mendapatkan telepon dari seorang pria misterius. Pria itu memberikan penawaran uang dan promosi jabatan kepada Vinay jika ia mau melepaskan kasus yang dilaporkan oleh Krishna. Namun hal itu jelaslah ditentang oleh Vinay. Ia yang tidak suka dengan tindakan suap malah menantang pria tersebut dan berjanji akan segera melakukan penangkapan kepada mereka. Beberapa hari selanjutnya, Krishna mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengaku menemukan orang hilang dari sebuah poster di pinggir jalan. Karena penasaran, Krishna kemudian mendatangi lokasi tersebut. Namun sesampainya di sana, ia sedikit syok karena foto orang hilang yang tersebar tak lain adalah dirinya sendiri. Krishna berpikir jika yang melakukan hal tersebut adalah pria misterius yang mengancamnya kemarin. Kemungkinan maksud pria itu tak lain agar Krishna menarik pengaduannya dan meninggalkan kota Hyderabad. Dengan mempertimbangkan keselamatan dirinya, akhirnya Krishna menemui Vinay dan mengatakan jika ia akan kembali ke Mumbai dan menarik pengaduannya. Namun di sisi lain, Vinay malah menyuruh Krishna untuk tetap berada di Hyderabad. Karena bagaimanapun ia juga merasa tertantang untuk menangkap si pelaku yang sudah merendahkan harga dirinya. Selanjutnya, Vinay mendapatkan informasi jika mobil yang digunakan si pelaku saat mengejar Krishna adalah mobil curian yang hilang sebulan lalu. Dan pria misterius yang melakukan panggilan kepada mereka tak lain adalah penelpon palsu yang sudah menyamarkan lokasi panggilannya. Dengan semua informasi tersebut, Vinay sadar jika mereka akan kesulitan untuk menangkap pelaku. Namun walaupun begitu, untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya, mereka harus mencari tahu alasan mengapa Paman Krishna datang ke Hyderabad. Di tempat lain, seorang pria menyewa dua orang gangster untuk melakukan pembunuhan kepada Krishna. Pria tersebut kemudian memberikan sebuah kartu nama, dan jika mereka sudah berhasil membunuhnya, maka mereka berdua bisa menemui orang yang ada di kartu nama tersebut dan meminta uang puluhan juta. Singkat cerita, kedua gangster itu berhasil melacak keberadaan Krishna. Dan selanjutnya mereka pun kemudian mengikutinya dari belakang. Pada akhirnya saat Krishna sudah seorang diri di parkiran basement sebuah mall, kedua pria itu langsung mengeluarkan senjata tajam dan menyerangnya. Namun aksi yang mereka lakukan tampaknya sia-sia. Krishna dengan sigap memberikan perlawanan dan menghajar mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Di sisi lain, ternyata aksi tersebut juga disaksikan oleh Vinay yang secara kebetulan juga berada di sana. Ia kemudian membawa kedua pelaku untuk diinterogasi, dan dari daftar kejahatan yang ada di kepolisian Hyderabad, kedua orang tersebut merupakan dua pembunuh bayaran yang cukup berbahaya. Keduanya mengaku jika penyerangan yang mereka lakukan tak lain adalah sebuah perintah dari seorang pria bernama Kiran yang bekerja di perusahaan PA Group milik Tuan Rajnath. Dan untuk memastikan hal tersebut, Vinay kemudian mendatangkan Kiran ke hadapan mereka. Akan tetapi saat Kiran sudah tiba di sana, masing-masing dari mereka tidak ada yang saling mengenal satu sama lain. Salah satu gangster mengatakan jika yang mendatangi mereka sempat memberikan sebuah kartu nama. Dan setelah dilihat, ternyata kartu nama tersebut tertulis atas nama Tuan Srinivas Rao. Dan mendengar nama itu, seketika Kiran menjadi panik. Sesampainya di kantor, ia kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada auditor perusahaan yang bernama Tuan Narayan.
Sama halnya seperti Kiran, Narayan juga sangat terkejut saat mendengarkan nama Srinivas Rao. Mereka berdua berasumsi jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan kartu nama untuk membongkar kejahatan yang mereka tutupi selama ini. Narayan mengatakan jika mereka harus menemui kedua gangster untuk mengetahui siapa orang yang memberikan kartu nama tersebut. Namun karena saat ini kedua gangster sedang dalam pengawasan kepolisian, Narayan pun memutuskan untuk menemui Krishna terlebih dahulu. Singkatnya, setelah mengetahui maksud kedatangan Krishna ke Hyderabad, Narayan berjanji akan menemukan pelaku pembunuhan pamannya. Namun untuk bisa mewujudkannya, Krishna harus mencabut laporan pengaduannya dan membebaskan kedua gangster tersebut. Akan tetapi semua yang dikatakan Narayan malah direkam dan diadukan Krishna kepada Vinay. Dan dengan semua bukti itu, Vinay kemudian membawa Narayan untuk diinterogasi. Awalnya Tuan Rajnath sudah mengkonfirmasi jika ia tidak mengenal Krishna sama sekali. Sehingga dengan begitu Vinay pun yakin jika mereka tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut. Namun mengapa saat ini Narayan malah bersikeras memaksa Krishna mencabut laporan dan membebaskan kedua gangster? Di sela-sela interogasi, tiba-tiba saja Vinay mendapatkan telepon dari komisaris polisi yang menyuruhnya untuk membebaskan Narayan. Karena bagaimanapun orang yang sedang mereka interogasi adalah orang penting di kota Hyderabad. Vinay bisa saja melakukan penangkapan kepada mereka, namun hal tersebut haruslah berdasarkan bukti yang kuat. Beberapa hari selanjutnya, Vinay kemudian meneror Narayan dengan sebuah kesalahan dan pelanggaran kecil yang ia lakukan. Hal tersebut dilakukan Vinay tak lain untuk membuat Narayan berterus terang terkait kasus kematian yang terjadi kepada paman Krishna. Dan pada akhirnya Narayan yang sudah tidak tahan dengan hal itu kemudian berbicara terus terang. Kejahatan yang mereka lakukan sebenarnya bukanlah sebuah pembunuhan, melainkan tindakan penipuan kepada orang yang bernama Srinivas Rao. Srinivas Rao adalah seorang pria yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak-anak terlantar dan kurang mampu. Ia mengelola sebuah sekolah bernama Yayasan Dipam yang sudah ia dirikan sejak 15 tahun yang lalu. Selama menjalankan yayasan tersebut, Srinivas tidak mengutip biaya sepeser pun kepada semua murid yang ada di sana. Ia hanya mengharapkan bantuan dari beberapa perusahaan besar untuk memobilisasi yayasan yang ia kelola. Dan salah satu perusahaan yang selalu berdonasi kepadanya adalah perusahaan PA Group milik Tuan Rajnath. Suatu ketika perusahaan PA Group memiliki masalah keuangan terkait pajak perusahaan yang tidak dibayarkan sesuai laba. Badan Pengawas Keuangan berencana melakukan investigasi untuk menyelidiki hal tersebut. Namun karena informasi itu sudah bocor, pihak perusahaan ternyata sudah menukarkan laba tersebut dengan uang cash dan mengamankannya di kediaman Tuan Rajnath. Akan tetapi tiba-tiba saja pihak perusahaan dikejutkan ketika mengetahui jika Badan Pengawas Keuangan tidak melakukan penyelidikan di kantor melainkan di kediaman Tuan Rajnath. Dan pada akhirnya uang sebanyak 300 miliar kemudian diamankan dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Namun sebelum hal tersebut terjadi, Narayan mengatakan jika ia memiliki sebuah ide untuk memanipulasi uang tersebut. Ia mengatakan kepada Tuan Rajnath jika mereka harus mengakui jika uang itu adalah uang pinjaman yang mereka dapatkan dari badan individu. Pada akhirnya ide jahat yang mereka rencanakan berhasil dilakukan karena kehadiran Tuan Srinivas Rao. Dengan liciknya Narayan mengkambing hitamkan Tuan Srinivas agar menaikkan sebuah akad kredit yang baru saja mereka buat. Tuan Srinivas tidak terlalu curiga dengan isi berkas yang ia tanda tangani. Karena bagaimanapun ia sudah sangat berterima kasih atas sumbangsi yang diberikan perusahaan PA Group kepada yayasannya. Singkat cerita, saat Badan Pengawas Keuangan sudah tiba, Narayan kemudian menunjukkan akad kredit yang sudah ditandatangani. Dan pada akhirnya Tuan Srinivas dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan uang tersebut. Beberapa pihak mengatakan jika Tuan Srinivas selama ini menjalankan Yayasan Dipam tak lain untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia dengan sengaja mengumpulkan pundi-pundi uang atas nama yayasan dan memberikan pinjaman kepada perusahaan besar.
Dengan semua bukti itu, Tuan Srinivas resmi menjadi tersangka dan dijatuhkan hukuman penjara dari pengadilan. Setelah mendengarkan informasi dari Narayan, Vinay kemudian kembali menemui Krishna. Ia mengatakan jika Narayan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan pamannya. Namun saat ini yang harus mereka lakukan adalah melakukan pembebasan kepada Tuan Srinivas. Karena mungkin saja beliau mengetahui tentang pembunuhan yang terjadi kepada pamannya. Keesokan harinya setelah melakukan penangkapan kepada Rajanath, Vinay berencana mengajak Krishna pergi menemui Tuan Srinivas. Namun saat ia mencoba menghubunginya, panggilan yang ia lakukan selalu tidak tersambung. Dan pada akhirnya ia pun kemudian mendatangi Krishna di kediamannya. Akan tetapi sesampainya di sana, Mahesh mengatakan jika Krishna sudah kembali ke Mumbai karena pekerjaannya di Hyderabad sudah selesai. Hal tersebut jelas saja membuat Vinay sedikit bingung, karena bagaimanapun mereka belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan pamannya. Akhirnya Vinay memutuskan menemui Tuan Srinivas seorang diri. Namun bukannya mendapatkan informasi tentang kasus pembunuhan tersebut, Tuan Srinivas malah mengajaknya ke sebuah ruangan yang di sana terdapat beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh murid-murid berprestasi. Dan beberapa nama yang tercantum tak lain adalah nama Krishnamurti. Tuan Srinivas juga mengenalkan Vinay kepada seorang pria bernama Siddharth. Yang ternyata pria itu adalah orang yang menyewa jasa kedua gangster untuk menyerang Krishna kemarin. Semua hal tersebut membuat Vinay menjadi semakin bingung. Ia pun memaksa Siddharth untuk berterus terang akan siapa Krishna yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, Krishna datang dari Mumbai untuk bertemu dengan Tuan Srinivas. Namun sesampainya ia di sini, ia mengetahui jika Tuan Srinivas telah menjadi tersangka atas penyalahgunaan uang yayasan. Mendengarkan hal tersebut, Krishna jelas saja tidak percaya. Karena bagaimanapun sejak kecil ia sudah mengetahui kebaikan Tuan Srinivas yang tidak pernah melakukan pekerjaan hanya karena uang. Krishna bertanya siapa polisi jujur yang bisa membantu mereka menjelaskan jika Tuan Srinivas adalah korban penipuan. Dan Siddharth mengatakan orang itu adalah Inspektur Vinay. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus memberikan sebuah bukti kuat yang bisa mendukung pernyataan tersebut. Hal pertama yang dilakukan Krishna adalah bertanya tentang kasus-kasus kecil yang dipecahkan oleh Vinay. Siddharth mengatakan jika ia mengetahui kasus mayat tak dikenal yang dikremasi Vinay di bawah pengawasannya. Dengan begitu jelaslah jika Krishna membuat cerita palsu dan mengakui jika korban bernama Janardhan Rao adalah pamannya yang hilang. Krishna juga menyadari tentang anggota Vinay yang diperintahkan untuk memata-matainya. Dan pada akhirnya ia pun membuat berita palsu tentang keberadaan pamannya yang ia katakan berasal dari Bangalore. Krishna kemudian membuat serangan palsu dengan menggunakan mobil curian yang akan dijadikan bukti kepada Vinay jika telah terjadi teror kepada dirinya. Dan untuk memperkuatnya, ia juga mencetak sebuah brosur orang hilang atas dirinya sendiri. Dan terakhir, panggilan misterius yang diterima oleh Vinay tak lain adalah ulah Krishna. Dengan sengaja Krishna memancing amarah Vinay yang menyatakan jika ia adalah polisi korup yang mau menerima suap dalam menjalankan tugasnya. Semua hal tersebut berhasil disusun Krishna dengan sangat rapi. Sampai pada akhirnya ia mengambil resiko dan merencanakan aksi pembunuhan kepada dirinya sendiri. Namun kenyataannya hal itu ia lakukan untuk menyeret perusahaan PA Group agar mengakui kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuan Srinivas. Mendengarkan semua fakta tersebut, Vinay berasumsi jika yang dilakukan Krishna memanglah benar. Namun di satu sisi tindakan yang ia lakukan adalah sebuah kejahatan yang menipu Departemen Kepolisian. Dengan sedikit perasaan marah, Vinay kemudian mendatangi Krishna di kota Mumbai. Ia mengatakan jika kebohongan yang dilakukan Krishna bisa saja menyeretnya menjadi seorang tersangka. Namun walaupun begitu, Krishna tidak menentang pernyataan tersebut. Ia bersedia menerima hukuman atas kejahatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia meminta tolong agar Vinay tidak memberitahukan kepada Tuan Srinivas jika pembebasan beliau terjadi karena aksi yang ia lakukan.
Karena bagaimanapun hal itu akan membuat perasaan Tuan Sri Nifas menjadi terluka. Di akhir film terlihat masa kecil Krishna yang hidup sebatang kara di kota Hyderabad. Ia yang luntang-lantung sana-sini kemudian dibawa Tuan Srinivas dan tinggal di dalam yayasan. Tuan Srinivas mengatakan jika Krishna tidak perlu khawatir karena semua biaya hidupnya akan ditanggung oleh beliau. Dan yang perlu dilakukan Krishna hanyalah belajar dengan baik karena hal tersebut akan menjadi modal berharga untuk kehidupannya di masa mendatang. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Film IT Krishnamurti mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebaikan yang harus kita berikan kepada semua orang. Kebaikan tersebut bisa saja menjadi penolong untuk diri kita ataupun menjadi ladang pahala yang akan kita dapatkan di kehidupan selanjutnya. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.